Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22, ada larangan gitu buat lihatin istri sendiri? Kini telah tiba saatnya di mana suara ijab kabul itu akan disuarakan. Dengan sangat mantap dan lantang langit menyahut ucapan dari pria yang sebentar lagi akan menjadi ayah mertuanya itu. Hingga terdengar kata sah dari seluruh tamu yang hadir di sana. Mas kawin yang disebutkan oleh langit membuat yang ada di sana geleng-geleng kepala. Karena pasalnya langit memberikan mas kawin yang sangat fantastis untuk sang pujaan hati. Ayo sayang, sudah saatnya kita keluar, kata ibu yang menjemput sang putri di dalam kamar. Ya ampun, menantu mami cantik sekali, puji mami Selin yang datang bersama besannya. Pujian tersebut langsung membuat Bintang tersipu malu. Terbukti dengan pipinya yang sudah merona merah saat ini. Bintang berjalan keluar dengan digandeng oleh ibu dan maminya. Serta di belakangnya ada Heni dan Resa yang berjalan mengikuti bak seorang dayang. Mendengar suara riuh para tamu yang memuji kecantikan sang mempelai perempuan, membuat langit langsung menolehkan kepalanya. Dirinya sampai diam tak bergeming. Melihat wanita yang kini sudah resmi berstatus sebagai istrinya itu, Bintang dan Langit kemudian menandatangani dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari pihak KUA. Baru setelah itulah mereka saling memasangkan cincin pernikahan di jari manis pasangannya. Bintang mulai mencium tangan Langit dan hal ini adalah untuk pertama kalinya. Langit pun langsung mencium dalam kening Bintang beberapa saat. Kamu sangat cantik sayang, bisik Langit yang membuat pipi Bintang lagi bersemu. Menantuku, pada hari ini aku telah menikahkan dirimu dengan putri tercintaku. Maka tanggung jawab untuk menafkahi, melindungi, dan membelanya ada pada dirimu sekarang. Engkau harus tahu bahwa aku selalu mencintai dan menyayanginya seumur hidupku, kendati ia telah menjadi istrimu. Selamanya ia tetap perempuan tercintaku. Maka pada hari ini aku ingin menyampaikan beberapa pesan kepadamu. Termasuk pesan dari ibu putriku, kata ayah Bobby yang duduk berdampingan bersama sang istri. Kami telah menerima dirimu sebagai menantu kami, sebagai belahan jiwa dan kekasih hati putri kami. Sebagai anggota dari keluarga besar kami, ketahuilah, selama putriku hidup bersama kami, bahkan sejak masih dalam kandungan, kami telah mencintainya, kami telah menjaga, melindungi dan menghargainya. Setelah ia lahir hingga dewasa, kami selalu mendampinginya, mendidiknya, menjaganya, dan menyayanginya dengan sepenuh jiwa. Seumur hidup, kami tidak pernah menyakitinya, melukainya, menyusahkannya, terlebih menelantarkannya, karena kami asuh ia dengan segenap jiwa raga. Kami rawat dengan sepenuh tanggung jawab dan doa. Kami lindungi dari berbagai hal yang bisa mendatangkan mudarat baginya. Kami jaga dirinya dengan sepenuh cinta, maka kami tidak rela siapapun menyakitinya, melukainya.
dan membuatnya sengsara, termasuk kamu menantuku, kata ayah Bobby berhenti sejenak. Untuk menghirup napas guna menetralkan dadanya yang sudah terasa sesak. Kami tidak rela jika kamu menyia-nyiakannya. Membuatnya menderita atau membuatnya berduka. Jangan pernah sekali-kali berlaku keras dan kasar kepadanya. Karena kami tak pernah melakukannya. Jangan pernah membentak dan bertindak galak kepadanya. Karena kami tak pernah mencontohkannya. Jangan pernah bertindak zalim kepadanya. Karena kami pun tak pernah menzaliminya. Kami mengerti, putri kami memiliki kekurangan dan kelemahan. Sebagaimana dirimu pun pasti memilikinya. Maka tutupilah kekurangan dan kelemahannya. Jangan pernah engkau menyebarkannya, didik dan nasihati dengan kelembutan. Ajaklah menggapai ridho Allah, bimbing tangannya menggapai surga bersama. Hiasi hidup kalian dengan takwa. Raihlah keberkahan bukan kemegahan dan kemewahan dunia semata. Kata ayah Bobby lagi dengan suara yang sudah bergetar saat ini. Bagaimanapun ini adalah kali pertama juga terakhir kalinya. Dia melepas sang putri untuk menikah dan merajut rumah tangga. Ibu Nanda yang mengerti dengan perasaan ayah Bobby pun menggenggam dengan erat tangan suaminya itu, dengan maksud untuk memberikan kekuatan. Hufah, jika suatu hari nanti engkau tak lagi mencintainya, jangan katakan padanya, karena itu akan sangat menyakiti dan melukai hatinya. Katakan saja pada kami dan kami akan datang menjemputnya. Sebagaimana hari ini kami melepasnya untuk hidup bersamamu. Maka apabila suatu hari nanti kamu tidak lagi bisa merawat dan menghargai dirinya, kami yang akan mengambil kembali dia darimu. Engkau harus tahu kami selalu menyediakan cinta untuknya. Seumur hidup kami, sepanjang usia kami. Selalu ada cinta untuk putri kami, selalu ada doa untuk putri kami. Lanjut ayah yang sudah meneteskan air matanya. Jangan ditanya bagaimana Bintang saat ini. Dirinya pun sudah berlinangan air mata dari tadi. Saya tidak bisa berjanji ayah, ibu. Namun saya akan berusaha sebisa mungkin untuk terus melindungi serta menyayangi Bintang sepenuh hati saya selamanya. Dan saya akan membuktikan hal itu. Jawab langit dengan mantap. Jika di kemudian hari ada segala tindak tanduk saya yang tak berkenan. Sebagai seorang suami dari putri ayah dan ibu, maka saya sangat berharap ayah dan ibu dapat memberitahu serta menegur menantumu ini. Sambungannya lagi. Setelah itu acara sungkeman pun dimulai dan dilanjutkan dengan ucapan selamat dari para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Kalian lebih baik istirahat dulu di kamar, kata Ibu Nanda. Tapi gak apa-apa Bu? Tanya Bintang. Gak apa-apa sayang, lagian cuma tinggal beberapa saja, jawab Ibu Nanda. Kalian kan harus mempersiapkan diri untuk acara resepsi nanti malam, imbuhnya. Baiklah Bu, kalau begitu kami berdua ke istirahat dulu,
kata Bintang pada akhirnya dan langsung mengajak Langit ke kamarnya. Kebetulan untuk acara ijab kabul pada pagi hari ini, diadakan di kediaman orang tua Bintang dan tamunya juga tak begitu banyak. Hanya orang-orang terdekat saja. Sedangkan untuk resepsi akan diadakan di hotel milik keluarga Cakrabuana. Tamu yang hadir pun tak main-main, mulai dari pejabat, para kolega bisnis kedua keluarga, juga para petinggi perusahaan mereka, karena Bintang tak mau terekspos. Maka para rekan dosen Langit dan teman-teman Bintang, tak ada yang diundang kecuali pada sahabat terdekat saja. Kamu mandi aja dulu mas, aku mau lepasin ini dulu, kata Bintang kala mereka sudah ada di dalam kamarnya. Mau aku bantu? Tawar Langit. Gak apa-apa, aku bisa sendiri kok, kata Bintang. Ya udah kalau begitu aku mandi dulu, kata Langit pada akhirnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, hanya 20 menit saja. Langit sudah menyelesaikan ritual mandinya, dengan bertelanjang dada dan handuk yang hanya melilit pinggangnya saja. Dia berjalan dengan santai menuju ke arah kopernya berada. Bintang yang melihat penampakan sang suami dari kaca riasnya menjadi gugup, bahkan hanya untuk menelan ludahnya sendiri saja terasa susah. Oh, jangan lupakan juga pipinya yang sudah merah merona bak tomat yang matang. Karena tak ingin ketahuan olah Langit, Bintang pun mengalihkan perhatiannya dengan melanjutkan kegiatannya semula. Sedangkan Langit yang sudah mendapatkan yang dia butuhkan, kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk mengenakan pakaiannya. Belum selesai juga, tanya Langit yang sudah kembali dari kamar mandi. Dengan mengenakan celana bahan pendek dan juga kaos lengan pendek. Ini sedikit lagi mas, jawab Bintang dengan tangan yang masih berusaha membuka melepas antingnya. Nah, sudah selesai. Aku mandi dulu ya, kata Bintang. Oh iya, kalau mas capek, bisa istirahat dulu, sambungnya sebelum melenggang ke arah kamar mandi. Setelah mengambil pakaian gantinya, bukannya istirahat, Langit malah memilih untuk duduk di ranjang sambil memainkan ponselnya. Loh, kok gak tidur? Tanya Bintang begitu selesai mandi. Ini aku lagi ngecek kerjaan yang masuk ke emailku, jawab Langit. Huf, segitu sibuknya ya. Sampai di hari pernikahan aja masih ngurusi pekerjaan, kata Bintang sambil mendudukkan bokongnya di kursi depan meja rias. Sini biar aku aja, kata Langit yang langsung mengambil alih hairdryer dari tangan Bintang. Mendengar protesan dari istrinya tadi, membuat Langit langsung mematikan ponselnya dan beranjak menghampiri sang istri. Emang kamu bisa? Tanya Bintang. Tentu aja bisa, jawab Langit. Aku sering gunain ini kok, sambungnya lagi. Mami akan mengomel panjang kali lebar jika aku tidur dengan rambut yang basah. Makanya beliau menyediakan alat ini di kamar rumah utama ataupun di apartemen.
tumbuhnya lagi. Itu karena Mami sangat sayang dan perhatian sama kamu, Mas. Beliau tak ingin kepala kamu jadi pusing jika tidur dengan keadaan rambut yang masih basah. Sahut Bintang yang membiarkan sang suami mengeringkan rambutnya. Iya, aku tahu, Mami itu sangat menyayangiku dan anak-anaknya yang lain. Kata Langit, cukup waktu yang digunakan oleh Bintang serta Langit dan keluarga besar mereka. Kini mereka harus pergi ke hotel tempat resepsi diadakan. Karena resepsi akan diadakan mulai tepat pukul 7 malam. Maka dari sore mereka semua harus standby di sana. Mas, kenapa ngelihatin akunya kok gitu banget? Tanya Bintang yang merasa sedari tadi ditatap oleh Langit. Memangnya kenapa? Ada larangan gitu buat lihatin istri sendiri? Bukannya menjawab, Langit malah melontarkan pertanyaannya. Ya gak gitu, Mas. Sahut Bintang, bikin aku salting tahu. Lirihnya, kamu itu harus sudah mulai biasain dari sekarang. Kata Langit, karena mulai dari hari ini aku akan bisa lihatin kamu sepuasnya. Sambungnya, para mua yang saat ini sedang merias Bintang pun hanya bisa mengulum senyum mereka atas tingkah pasutri baru ini. Apalagi mereka juga tak menyangka bisa melihat sendiri. CEO yang biasanya bersikap datar serta dingin ternyata so sweet ini sama istrinya. Langit tiba-tiba mendekati istrinya. Sebentar. Katanya pada para mua yang membuat Bintang sendiri bingung. Ada apa sih, Mas? Tanyanya, sini. Kata Langit. Bersambung.